from down there. It's time for you to stop being comfortable at the Get your butt up and get to where you're supposed to be. Do what you're supposed to do. You gotta kill. Every single day of my life, I feel like giving others to the Every single day. I don't have days where I don't feel like it. Why? Because I'm counting on me. My wife's counting on me. My son's counting on me. I don't have days in your brain as a match your dream. You can't play as much as you used to play. You can't go where you used to go. You can't do what you used to. You gotta pick your grind up. I need you to wake up every single day. And I need you to use your 24 hours like you've never used it before. It's very, very simple to get what you want, but it's not easy. It's your job to make yourself do the crap you don't want to do so you can be everything that you're supposed to be. And you're so damn busy waiting to feel like it. And you're never going to. Ever. No one's coming. No one. No one's coming to push you. No one's coming to tell you to turn the TV off. No one's coming to tell you to get out the door and exercise. Nobody's coming to tell you to apply for that job that you've always dreamt about. Nobody's coming to write the business plan for you. It's up to you. And because you're only ever going to do the things that you feel like doing right now or that feel good right now, unless you understand that you've got to parent yourself, you got to push yourself, you're not going to make your dreams come true. You live your best life, your absolutely best life. You got to do a huge trade. You got a lot of choices. People make choices. They have the bad choices, right? And they like, how did I get here? Choices. How did I get here? You trying to get to certain places, but you ain't making the choices that's going to get you there. You all in your feelings. The problem is that most people, they can't get up in the morning. They ain't got no energy. They don't got the energy to keep up with me. I'm like, boo, ain't nothing wrong with you. You just ain't got the stamina. You just ain't got the energy. You can't smart everything. You can't outthink everything. Some stuff is just you gotta be powerful. It's just some stuff that you gotta have stamina for. You're just too slow. It just take you too long. You wake up, take you 3 weeks to do what it can take 24 hours to do. It don't make you a bad person, but you're gonna forever be average because to be great, you got to keep up. No alarm clock needed. My passion wakes me up. My drive wakes me up. My determination wakes me up. My ability to be, do, and act whatever I want, it wakes me up. What wakes you up? What drives you? Why are you playing this game? You gotta begin with the end in mind. So whatever your dream or your goal is, you gotta wake up every day to it. You gotta go to bed. Are you hearing what I'm telling you? You gotta read stuff. The music you listen to, everything you do, gotta pour into that dream. I didn't get to where I am. I didn't get here being lazy. I didn't get here binge watching TV. I didn't get here taking days off. I personally know what it takes. One day I made a decision that enough is enough. I'm tired of being average. I'm tired. I'm tired of being good. I'm tired. I made a decision. Enough is enough. It's showtime. In order for you to go from one level to the next level, in order for any woman to transition, for any man to transition, the thing that they want must be greater than the thing they currently have. You only transition from one level to the next when you're tired of the level you on. You don't belong at the bottom, and it's time for you to get your butt from down there. It's time for you to stop being comfortable at the bottom. Get your butt up and get to where you're supposed to be. Get where you belong. Do what you're supposed to do. Live like you're supposed to live. You gotta kill. Every single day of my life, I feel like giving 100%. Every single day, I don't have days where I don't feel like it. Why? Because I'm counting on me. My wife's counting on me. My son's counting on me. I don't have days to waste.
And your grind has to match your dream. You can't play as much as you used to play. You can't go where you used to go. You can't do what you used to do. Now you gotta pick your grind up. I need you to wake up every single day, and I need you to use your 24 hours like you've never used it before. It's very, very simple to get what you want, but it's not easy. It's your job to make yourself do the crap you don't want to do so you can be everything that you're supposed to be. And you're so damn busy waiting to feel like it. And you're never going to. Ever. No one's coming. No one. No one's coming to push you. No one's coming to tell you to turn the TV off. No one's coming to tell you to get out the door and exercise. Nobody's coming to tell you to apply for that job that you've always dreamt about. Nobody's coming to write the business plan for you. It's up to you. And because you're only ever going to do the things that you feel like doing right now or that feel good right now, unless you understand that you've got to parent yourself, you got to push yourself, you're not going to make your dreams come true. If you want to live your best life, your absolutely best life, you got to do a huge favor. You got to watch them choices, baby. People make bad choices. They wake up and they make a bad choice. They make another bad choice. Now they got a habit of bad choices, right? And they like, how did I get here? Choices. How did I get here? You trying to get to certain places, but you ain't making the choices that's going to get you there. You all in your feelings. The problem is that most people, they can't get up in the morning. They ain't got no energy. They don't got the energy to keep up with me. I'm like, boo, ain't nothing wrong with you. You just ain't got the stamina. You just ain't got the energy. You can't smart everything. You can't outthink everything. Some stuff is just you got to be powerful. It's just some stuff that you got to have stamina for. You're just too slow. It just take you too long. You wake up, take you 3 weeks to do what it can take 24 hours to do. It don't make you a bad person, but you won't ever be average because to be great, you got to keep up. No alarm clock needed. My passion wakes me up. My drive wakes me up. My determination wakes me up. My ability to be, do, and act whatever I want, it wakes me up. What wakes you up? What drives you? Why are you playing this game? You got to begin with the end in mind. So whatever your dream or your goal is, you got to wake up every day to it. You got to go to bed with it. Are you hearing what I'm telling you? You gotta read stuff, the music you listen to, everything you do, you gotta pour in that dream. I didn't get you where I am. I didn't get here being lazy. I didn't get here binge watching TV. I didn't get here taking days off. I personally know what it takes. One day I made a decision that enough is enough. I'm tired of being average. I'm tired. I'm tired of being good. I'm tired. I made a decision. Enough is enough. It's showtime. In order for you to go from one level to the next level, in order for any woman to transition, for any man to transition, the thing that they want must be greater than the thing they currently have. You only transition from one level to the next when you tired of the level you on. You don't belong at the bottom, and it's time for you to get your butt from down there. It's time for you to stop being comfortable at the bottom. Get your butt up and get to where you're supposed to be. Get where you belong. Do what you're supposed to do. Live like you're supposed to live. You gotta keep. Baik, kita mulai ya, teman-teman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi dan salam sejahtera Waalaikumsalam untuk kita. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak dosen pembimbing kami, yang terhormat rekan-rekan pembicara dan rekan moderator, dan yang terhormat teman-teman peserta yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada hari ini. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kenikmatan dan hidayah sehingga kita semua dapat menjalankan kegiatan pada hari ini meskipun kita semua masih dalam masa pandemi. Semoga kegiatan yang kita adakan pada hari ini itu kita bisa semuanya mendapatkan esensi dari kegiatan yang kita adakan ini meskipun kegiatan ini diadakan secara online. Tentunya kita berdoa semuanya semoga teman-teman yang mengikuti kegiatan ini sehat-sehat walafiat, dan kita semua berdoa semoga pandemi COVID-19 bisa cepat berlalu dan kita semua bisa menjalankan kegiatan atau aktivitas kita kembali secara normal. Baik, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kegiatan hari ini berjudul penyuluhan pajak bagi generasi milenial. Tentu kita semua sudah sering mendengarkan atau membaca mengenai perpajakan, baik itu di internet maupun di platform sosial media. Di sini kita akan mengupas tuntas mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh teman-teman generasi milenial. Materi ini nantinya akan dibahas oleh pembicara yang telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk mempelajari mengenai perpajakan dan kewajiban hukumnya. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, silakan mengaktifkan kameranya. Dan kepada operator yang bertugas, silakan video Indonesia Raya-nya ditampilkan.
Terima kasih kepada peserta yang sudah mengaktifkan kameranya, juga terima kasih kepada rekan operator yang tadi sudah menampilkan videonya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis. Selanjutnya agar acara kita bisa diberkahi, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Mari kita masuk ke acara inti pada hari ini. Jadi kegiatan hari ini itu berjudul penyuluhan pajak bagi generasi milenial. Nah, acara hari ini insya Allah akan dibungkus dengan dalam bentuk talk show. Talk show ini akan nantinya dipandu oleh seorang moderator yang di kampus kami sudah sangat terkenal. Beliau merupakan mahasiswi D3 Pajak 2018. Di kampus kami beliau sudah sangat sering menjadi moderator di banyak acara, sehingga memang moderator kali ini udah tinggi jam terbangnya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut saja dengan meriah Kakak Rozatul Makfira. Kepada Kak Rozatul Makfira dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Yusril yang telah mempersilahkan saya. Terima kasih kepada Saudara Yusril yang telah mempersilahkan. Halo, apakah bisa didengar? Bisa Kak. Aman-aman. Oh ya. Sebelumnya terima kasih kepada MC kita yaitu Saudara Yusril yang telah mempersilahkan saya. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat dong. Ulangi ya. Harus semangat nih. Ini kan baru pagi, masa udah loyo gitu. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, teman-teman. Jadi semangat pagi pasti masih membara ya bagi teman-teman di sini ya. Nah, langsung saja. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, yang terhormat pembimbing kami pada hari ini yang telah hadir yaitu Bapak Marsanto Adi Dur Cahyo. Kemudian yang terhormat pemateri kita ya pada hari ini yaitu Kak Agnes Olivia Mardi, Kak Diava Paramita, dan Kak Muhammad Robert Riza Pahlevi yang akan mengisi sesi talk show penyuluhan pajak bagi generasi milenial pada pagi hari ini. Dan yang terhormat serta yang saya banggakan nih, teman-teman semuanya yang sudah berhadir pada pagi yang berbahagia ini di ruang Google Meeting. Nah, baik teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman, apa kabarnya? Baik, Kak. Ya, baik ya, Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Rozatul Makfira, mahasiswa D3 Pajak PKN STAN 2018. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memandu jalannya talk show penyuluhan pajak bagi generasi milenial. Nah, sebelumnya teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa agenda talk show kali ini akan menyajikan tata cara menjadi milenial yang sadar pajak dengan membayar pajak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Nah, pastinya teman-teman milenial juga menginginkan kontribusi yang lebih kan untuk negara. Nah, teman-teman semuanya, adapun tujuan dari diselenggarakannya program talk show kali ini adalah yang pertama, menjadi wadah untuk mengembangkan kompetensi milenial melalui platform digital, kemudian menumbuhkan kesadaran untuk saling peduli dan menghargai, dan yang terakhir memberikan wawasan dan pemahaman baru tentang pajak kepada para pendengar. Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita melalui talk show pagi ini, baiknya akan saya bacakan do and don'ts dan tata tertib untuk peserta talk show. Mungkin operator bisa menampilkan share screen-nya. Nah, baik teman-teman, ini adalah tata tertib webinar kita pada hari ini. Yang pertama,
Peserta mengikuti keseluruhan acara sesuai arahan MC dan atau moderator. Nah, kemudian peserta dapat memasuki Google Meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Kemudian peserta wajib mematikan mikrofon selama webinar, kecuali apabila MC atau moderator mempersilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian peserta dimohon untuk tidak melakukan spam dalam room chat Zoom meeting. Kemudian peserta dianjurkan untuk menjaga acara agar selalu kondusif selama webinar berlangsung. Selanjutnya, nah, ini dia teman-teman. Jadi dalam kita melakukan webinar ini, ada yang boleh kita lakukan dan ada yang tidak boleh kita lakukan. Apa aja sih yang boleh kita lakukan nih? Yang pertama, memperhatikan instruksi kegiatan. Sebab nanti di akhir acara bakalan ada sesi kuis berhadiah. Jadi teman-teman, semangat ya memperhatikan apa yang pemateri sampaikan nanti. Karena nanti bakal ada hadiah menarik loh bagi teman-teman yang bisa menjawab kuisnya. Nah, kemudian memahami materi dengan baik, dan yang terakhir mengikuti rangkaian acara dengan baik dan sesuai dengan tata tertib. Dan yang karena ada yang boleh dilakukan, pastinya ada yang tidak boleh dilakukan kan. Nah, apa aja sih yang tidak boleh dilakukan selama webinar ini? Yang pertama adalah menyinggung sara, kemudian yang kedua menyalakan audio sebelum dipersilahkan, kemudian yang ketiga membuat rangkaian acara menjadi tidak kondusif. Nah, itu aja teman-teman do and don't dan tata tertib pada acara webinar kali ini. Baik, terima kasih operator telah menampilkan share screen-nya. Nah, baik teman-teman semuanya, berbicara soal pajak nih, pastinya pola pikir yang positif menjadi tonggak terbentuknya sebuah generasi yang berpikir visioner untuk membangun negara ini pastinya. Nah, banyak rintangan dan halangan bagi para pemuda milenial yang ingin meningkatkan kapasitas dirinya untuk mengembangkan pola pikirnya dalam berusaha menjadi warga negara yang bijak. Namun dalam kenyataannya, para pemuda milenial ini masih bingung dalam menyusun strategi nih. Bagaimana sih caranya untuk mengenal lebih dalam lika-liku perpajakan di negara Indonesia yang tercinta ini? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya kita melaksanakan pembayaran pajak dengan bijak? Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa yang sudah hadir pada hari ini, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada Kak Agnes Olivia Mardi. Beliau adalah mahasiswa D3 Pajak PKN STAN yang sangat berprestasi dan luar biasa sekali di kampusnya, teman-teman. Halo Kak Agnes Olivia, bagaimana apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik, Fir. Kamu sendiri gimana? Wah, alhamdulillah baik juga, Kak. Wah, dia kakaknya kan cantik berprestasi juga nih, teman-teman. Nah, oke, ini pembicara kita yang pertama nih ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembicara kita yang kedua, yaitu Kak Diava Paramita. Beliau adalah mahasiswa D3 Pajak PKN STAN yang juga berprestasi dan beliau aktif di berbagai kegiatan dari SMA sampai di kampus nih. Halo Kak Diava, bagaimana? Apa kabarnya, Kak? Halo Kak Fira, Alhamdulillah baik. Wah, alhamdulillah baik ya. Semoga baik selalu dimanapun dan kapanpun ya, Kak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Kak Muhammad Robert Riza Pahlevi. Beliau adalah mahasiswa D3 Pajak PKN STAN yang juga berprestasi. Beliau juga memiliki banyak pengalaman nih teman-teman dalam berorganisasi. Dan beliau juga sering nih mengajar di sekitar PKN STAN. Nah, halo Kak, bagaimana apa kabarnya nih Kak? Halo Mbak Fira, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Wah, alhamdulillah, semoga baik terus ya Kak. Lihat nih kakaknya ganteng, berprestasi lagi nih. Wah, luar biasa. Nah, baik teman-teman semuanya, sekarang pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semuanya. Nanti di sesi pertama, moderator dan pemateri akan melakukan sesi talk show terkait materi kita pada pagi hari ini. Dan kemudian di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab dengan para peserta. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengisi pertanyaannya di Google Form yang telah disediakan oleh panitia. Dari semalam kan sudah dikirim nih Google Form untuk list pertanyaan. Nanti mungkin dari panitia bisa mengirim sekali lagi link Google Form-nya, supaya teman-teman bisa mengisi lagi pertanyaan yang akan disampaikan ke teman-teman semuanya untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita nih. Karena nanti di akhir acara akan ada kuis kecil-kecilan. Bagi teman-teman yang berhasil melaksanakan kuis dengan baik, akan ada hadiah menarik bagi tiga pemenang ya.
Nah, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah penyuluhan pajak bagi generasi milenial. Nah, bagaimana kakak-kakak? Apakah sudah siap untuk melakukan talk show pada pagi hari ini? Siap. Insya Allah siap. Siap. Oke, mantap. Oke, karena mungkin kakak-kakaknya udah siap juga, jadi langsung aja ya, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Nah, pertanyaan pertama mungkin kepada Kak Agnes. Mungkin kepada operator bisa menyalakan share screen-nya berupa PPT dari pemateri. Dipersilakan operator. Nah, langsung saja ya. Mungkin pertanyaan pertama kepada Kak Agnes, yaitu tentang sebenarnya apa sih itu pajak? Dipersilakan, Kak. Apa itu pajak? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi nih, bila ditelaah dari pengertian pajak itu sendiri, poin penting dari pajak atau bisa juga disebut sebagai karakteristik dari pajak, yakni bersifat wajib, memaksa, dipungut berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sampai di sini, teman-teman sudah paham kan apa itu pajak? Wah, jadi memang pajak itu berguna sekali ya, Kak, bagi keberlangsungan negara kita ya, Kak. Emang dia wajib karena emang guna untuk negara kita ya, Kak. Begitu ya, Kak? Benar sekali, Vira. Nah, jadi teman-teman begitu ya. Jadi kenapa kita harus sebagai warga negara yang bijak harus membayar pajak? Karena dia itu sangat berkontribusi bagi negara kita yaitu Indonesia nih. Nah, itu ya teman-teman sekelas pajak penjelasan dari Kak Agnes. Nah, mungkin langsung aja ke Kak Diava. Halo Kak Diava. Halo. Oke, baik. Langsung saja Kak ke pertanyaan kedua. Kenapa generasi milenial harus membayar pajak? Ya, jadi seperti Silakan, yang sudah Kak. dijelaskan Kak Agnes tadi, pajak bersifat wajib dan memaksa, dan ini diatur dalam undang-undang. Jadi ada sanksinya bila kita nggak patuh sama undang-undang ini. Lalu sementara dalam postur APBN, pajak jadi pendapatan yang mayoritas. Dalam postur APBN 2019 ini, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5% dari total pendapatan negara. Nah, bisa dibayangin kan kalau kita makin taat bayar pajak, pendapatan negara pun jadi makin lancar dan makin banyak manfaatnya buat masyarakat sendiri. Wah, begitu ya. Ternyata kalau misalnya kita banyak bayar pajak, ternyata itu akan memperlancar pendapatan negara juga ya, Kak ya? Iya, betul sekali, Kak Vira. 82,5% loh, teman-teman. Besar sekali ya, Kak, ternyata ya. Iya. Penerimaan pajak melalui APBN kita. Ya, benar-benar. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Diava yang telah menjelaskan kenapa sih kita tuh harus membayar pajak nih, teman-teman. Jadi, teman-teman udah pada ngerti kan kenapa kita harus membayar pajak. Karena kontribusinya itu 82,5% loh. Besar sekali kan? Nah, mungkin langsung aja nih pertanyaan selanjutnya pada Kak Robert. Sebagai generasi milenial, apa saja sih kontribusi kita ke pajak? Ya, kalau ngomongin soal kontribusi, pasti kontribusi yang bisa diserahkan oleh semua orang itu adalah kita bayar pajak, kita setor, dan kita lapor. Akan tapi yang mungkin tidak dimiliki oleh tiap orang itu adalah, yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran ini sulit ya untuk ditimbulkan. Misal kayak yang kemarin negara kita, Indonesia terkena wabah COVID. Negara mengeluarkan surat utang negara yaitu SUN karena negara itu butuh uang. Apalagi yang sebelum-sebelumnya itu negara itu butuh kebutuhan yaitu tentang pajak. Maka dari itu kesadaran tentang membayar pajak ini perlu ditanamkan sejak dini pada kita, apalagi
tahun-tahun kemudian ini kita akan mengalami yaitu bonus demografi, di mana kita bisa saja manfaatkannya dengan generasi kita ini untuk mendapatkan banyak pekerjaan, banyak pendapatan, sehingga itu seiring berjalan dengan pendapatan pajak itu sendiri. Maka semakin banyak juga pajak. Next. Nah, yang kedua adalah ini next levelnya dari kesadaran. Setelah kita sadar akan pentingnya pajak, yang kedua yaitu adalah kepatuhan kita. Bagaimana kita mematuhi ketentuan formal dan kepatuhan materialnya. Ketentuan formal yaitu kita daftar dan kita menghitung dan kita membayar dan kita melaporkan pajak yang kita bayarkan. Kalau ketentuan material yaitu ketentuan pada saat kita mengisi surat pemberitahuan tahunan. Kemudian indikator kepatuhan itu apa sih? Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, ada atau tidaknya tunggakan. Yang ketiga adalah kita pernah dihukum atau tidak pada saat membayar pajak. Wah, begitu ya. Jadi emang kepatuhan itu memang harus ada dari diri sendiri ya, Kak. Cuman ya kita sebagai generasi milenial harus menerapkan bagaimana sih cara patuh yang sebaiknya bagi generasi milenial ya, Kak. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Robert. Kemudian nih langsung saja ke pertanyaan selanjutnya kepada Kak Agnes. Nah, apa aja sih urgensi perpajakan bagi milenial jika mereka membayarnya nih, Kak? Soalnya kan mungkin apalah itu pajak, mungkin bagi generasi milenial mungkin tidak terlalu penting. Sebenarnya apa sih urgensinya, kenapa milenial itu harus membayar pajak, Kak? Jadi, silakan, kesadaran Kak. pajak, kesadaran pajak di kalangan generasi milenial penting untuk ditanamkan agar mereka dapat memahami bahwa pajak merupakan pilar utama bagi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara. Nah, apa saja sih alasan dibalik urgensi pajak bagi generasi milenial? Ada banyak sekali benefit yang kita peroleh bila kita membayar pajak. Yang pertama, fasilitas pendidikan gratis, seperti pembebasan SPP di sekolah-sekolah negeri, pemberian kartu Indonesia Pintar, pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, dan masih banyak lagi. Tentunya, teman-teman di sini semua pernah merasakan ya fasilitas pendidikan tersebut. Nah, dana untuk peningkatan kualitas pendidikan tersebut tentu berasal dari pajak. Kemudian, yang lagi booming sekarang nih, pemberian vaksin COVID-19 untuk seluruh rakyat Indonesia. Bersumber dari mana lagi pengadaan vaksin tersebut kalau bukan dari pajak? Yang ketiga, penyediaan air bersih di berbagai pelosok negeri. Kemudian yang keempat, pemberian subsidi berupa BBM, listrik, pangan, dan lain-lain. Tentu kita semua pernah menikmati subsidi tersebut ya kan? Lalu yang kelima, sumber gaji PNS. Nih, buat teman-teman nanti yang jadi PNS, teman-teman harus sadar kalau sumber gaji kalian itu berasal dari pajak. Kalau tidak ada pajak, terus misalnya nggak dapat gaji, gimana? Kemudian yang keenam, pembangunan infrastruktur. Banyak sekali nih contohnya, seperti pembangunan sekolah, jalan, fasilitas ibadah, alat transportasi, dan lain-lain. Yang pastinya bisa kita nikmati bersama-sama. Tentu masih banyak alasan yang mendasari urgensinya pembayaran pajak bagi kita semua. Sekian, saya kembalikan kepada Vira. Oke, baik Agnes, terima kasih. Jadi memang teman-teman ternyata banyak sekali ya manfaat kan ya Kak, terutama ya dari uang pajak ya teman-teman. Nah, bagaimana benar nggak Kak Agnes dari? Iya benar sekali, itu karena merupakan salah satu fasilitas pendidikan yang dianggarkan dari pajak. Halo Kak Agnes. Halo. Halo. Ya, itu karena apa ya tadi Kak? Terputus soalnya suaranya. Maaf, ya, karena fasilitas pendidikan tersebut dianggarkan dananya dari pajak. Oh begitu, baik. Terima kasih Kak Agnes. Ya. Nah, selanjutnya
yaitu kepada Kak Diava. Kemana mengalirnya uang pajak yang kita bayarkan nih Kak? Sebenarnya kan kalau misalnya kita bayar pajak, sebenarnya kemana sih mengalir uang pajak yang kita bayarkan itu Kak? Ya, Silakan Kak. Baik, jadi kadang kita bertanya-tanya kan alokasi pajak yang udah dibayarkan sama kita itu pada kemana? Misal nih kita ambil total pajak 1 juta, nah 1 juta itu ada yang dialokasikan ke belanja pemerintah pusat sama belanja pemerintah daerah. Kayak ada beberapa yang udah diomongin sama Kak Agnes tadi, di pemerintah pusat sendiri ada pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sementara yang dialokasikan ke belanja daerah ada dana desa, dana insentif ke daerah, dana otonomi khusus, dana alokasi khusus non-fisik, dana alokasi khusus fisik, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Jadi pajak yang kita bayarkan pun alokasinya ke negara juga ada bermacam dan ada banyak. Oh gitu ya, jadi memang alokasi khusus dan alokasi umum itu memang khusus dan umum juga dibedakan ya teman-teman. Contohnya kayak alokasi ke dana pendidikan juga diutamakan ya Kak dalam pembagian dana pajak ini ya Kak ya. Iya betul sekali Kak Vira. Oke, luar biasa ya teman-teman. Ternyata pendidikan itu 61,758 loh. Besar sekali ya ternyata alokasinya kepada dana pendidikan kita. Nah, mungkin terima kasih kepada Kak Diava yang telah menjelaskan. Nah, jadi selanjutnya mungkin kepada Kak Robert. Halo Kak. Halo Mbak Vira. Langsung saja ya Kak, saya silakan. Apa saja sih manfaat pajak untuk kita ini Kak? Ya, untuk manfaat pajak sendiri, ini saya kakak breakdown dari tadi alokasi-alokasi pajak yang telah dijelaskan oleh Mbak Diava. Yang pertama ada untuk pelayanan umum, yang kedua untuk pertahanan, yang ketiga ketertiban dan keamanan, empat ekonomi, yang kelima perlindungan lingkungan hidup, yang keenam perumahan dan fasilitas umum, yang ketujuh kesehatan, 8 pariwisata, 9 agama, 10 pendidikan, dan 11 perlindungan sosial. Akan tapi kita coba melihat dari sisi pandang yang lain, ya. Ini kan kayak pajak yang kayak kita itu yang dipaksa untuk membayar. Kayak kita lihat yang untung itu hanya negara kan, tapi kalau kita lihat sebenarnya kita tuh dua-duanya untung loh. Nah, kita membayar pajak, kita bebas dari kewajiban kita dari pajak. Kalau negara akan mendapatkan kebutuhan akan terlengkapi kebutuhan keuangannya dari pajak itu sendiri. Timbal baliknya bagaimana? Timbal baliknya kebutuhan itu sendiri pun kembalinya adalah kepada kita pada masyarakat Indonesia. Kalau kita bagaimana? Kalau kita timbal baliknya membayar pajak itu sendiri adalah kontribusi kita kepada negara atau bentuk cinta kita pada tanah air. Ya. Memang agak sulit ya untuk menerima itu karena apa? Karena ini beda kayak retribusi. Kayak misal retribusi itu kayak misal kita bayar untuk sebuah fasilitas, misal kayak toilet umum, misal untuk bayar parkir, itu disebut retribusi karena manfaatnya akan kita terima secara langsung. Beda dengan pajak, di mana kita membayar yang manfaatnya itu kayak hampir tidak terlihat, akan tapi itu sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa. Gitu Mbak Vira. Wah, begitu ya. Jadi memang manfaat pajak untuk negara kita juga sangat luar biasa ya, Kak ya? Ya, jadi jangan cuma melihat dari manfaat alokasi itu sendiri. Kita bisa lihat dari sisi pandang yang lain. Betul. Oh gitu. Jadi memang luas sekali ya Kak manfaatnya. Jangan cuma dari manfaat aja, cuman banyak lagi sisi-sisi yang lain dapat kita terima dan dapat kita manfaatkan dari perpajakan. Benar Kak? Ya, betul sekali. Seperti itu. Ya, baik. Mungkin langsung saja selanjutnya kepada Kak Agnes. Kapan kita wajib membayar pajak nih Kak? Silakan Kak. Nah, berdasarkan ajaran material, utang pajak itu bisa timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya yang pertama perbuatan,
Contohnya yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, dan berpergian ke luar negeri. Ketika mendirikan bangunan dalam rangka, contohnya misalnya KMS nih, akan dikenakan PPN dengan tarif efektif sebesar 2% yang berasal dari perkalian DPP 20% dan tarif PPN sebesar 10%. Kemudian yang kedua, keadaan, seperti memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, memiliki kendaraan bermotor, dan lain-lain. Atas keadaan-keadaan tersebut, terdapat pajak terutang yang harus kita bayar. Kemudian yang ketiga, peristiwa atau kejadian. Misalnya, mendapatkan hadiah undian, memenangkan perlombaan, dan mengikuti kegiatan. Contohnya nih, misalnya teman-teman mendapatkan hadiah undian dari kuis di TV. Hadiah teman-teman nanti bakal dipotong pajak final pasal 4 ayat 2 sebesar 25%. Jadi, ketika kita memenuhi salah satu atau semua sebab-sebab yang telah disebutkan tadi, kita wajib untuk membayar pajak. Begitu. Wah, begitu ya. Jadi memang banyak sekali ya, walaupun kita dapat hadiah undian juga, memang sudah dipotong pajak ternyata ya, Kak ya. Benar sekali. Wah, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Agnes yang telah menjelaskan kapan aja sih kita harus membayar pajak. Nah, langsung saja kepada Kak Diava, yaitu pertanyaannya adalah, apa saja sih jenis-jenis pajak itu, Kak? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman milenial yang sudah hadir pada hari ini, Kak. Silakan, Kak. Baik, jadi next, secara umum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Ini contohnya kalau teman-teman belanja di Indomaret, itu di struk di bawahnya ada DPP dan PPN. Nah, itu berarti barang-barang yang dibeli oleh teman-teman dikenakan pajak pertambahan nilai. Yang kedua, sebentar, ada Kak. PPH. Mungkin slide-nya, sebentar Kak, mungkin slide-nya belum oh ya, baik, sudah selesai. Oke, silakan Kak, lanjutkan. Baik. Yang kedua ada PPH atau pajak penghasilan. Ini kalau teman-teman bekerja dan dapat penghasilan, itu bakal dikenain PPH ini, tapi hanya apabila teman-teman atau penghasilan teman-teman melebihi PTKP. Yang ketiga ada PPNBM, itu sendiri pajak penjualan barang mewah. Jadi kalau teman-teman beli barang yang tergolong barang-barang mewah, akan dikenakan PPNBM ini. Misalnya teman-teman beli Ferrari atau Ducati, itu bakal kena PPNBM. Kalau PBBP3 atau pajak bumi dan bangunan yang meliputi sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang selanjutnya bea materai, itu materai yang ditempelkan dalam dokumen yang dokumen-dokumen resmi, begitu. Yang selanjutnya pajak daerah, diantaranya ada pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan di Samsat atau yang kedua ada bea balik nama kendaraan bermotor. Itu kalau teman-teman misal jual beli mobil atau motor atau kendaraan bermotor yang lain, dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga ada PBBP2. Kalau di pajak pusat tadi ada PBBP3, pajak daerah ada PBBP2. Ini yang biasa dibayarkan ke kelurahan atau bank atau apa, itu meliputi sektor perkotaan dan pedesaan, seperti rumah, apartemen, pabrik, dan tanah kosong, selama nggak buat usaha yang mencakup PBBP3 tadi. Yang selanjutnya ada pajak hotel, yang kelima ada pajak restoran. Kalau pajak restoran ini sering disalahartikan menjadi PPN. Jadi kalau teman-teman makan di restoran yang di struknya ada pajaknya, itu artinya dikenai pajak restoran, bukan pajak pertambahan nilai atau PPN tadi. Begitu Kak Fira.
Wah, luar biasa ya. Jadi memang insightful banget ya teman-teman penjelasan dari Kak Diava kepada kita semua. Ternyata apa yang kita selama ini beli makanan di restoran itu, ternyata itu pajak restoran teman-teman, bukan PPN. Nah, gitu. Itu terima kasih ya Kak Diava yang telah menjelaskan apa saja sih jenis-jenis pajak itu bagi teman-teman milenial di sini. Iya, baik. Sama-sama. Oke, baik. Mungkin ya baik. Terima kasih Kak. Oke, mungkin langsung saja pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Kak Robert, yaitu pertanyaannya adalah apa saja sih perbedaan antara pajak pusat dan pajak daerah yang telah dijelaskan oleh Kak Diava tadi ini Kak? Silakan Kak. Oke Mbak Vira, untuk perbedaannya kalau yang pusat itu dari ini yang pertama dari pengelolanya ya. Kalau yang pusat itu pengelolanya adalah Kementerian Keuangan. Kalau yang daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri. Yang kedua, dari segi jenisnya, tadi sudah dijelasin oleh Mbak Diava. Kalau pajak pusat itu ada PPH, PPN, PPNBM. Kalau yang daerah itu mungkin ada pajak restoran, hotel, pajak motor. Kemudian dari segi PBB-nya, kalau pajak pusat itu ada PBB 3, itu perkebunan, perhutanan, dan yang pajak daerah itu ada PBB P2, pedesaan dan perkotaan. Kemudian untuk perbedaan surat laporannya, kalau pajak pusat itu ada surat pemberitahuan tahunan yaitu SPT, kalau untuk daerah itu ada surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT namanya. Kemudian untuk cara pembayarannya, kalau pajak pusat itu bisa lewat teller bank, pos persepsi, ATM dan tungan mandiri, internet banking, mobile banking atau EDC. Kemudian untuk pajak daerah bisa melalui Samsat atau pelayan unit daerah lainnya. Tapi sekarang banyak pemerintah daerah yang bisa membayar pajaknya itu lewat Indomaret atau Alfamart. Itu Mbak. Wah, begitu ya. Ternyata sekarang pembayaran pajak juga sudah sangat mudah ya, Kak? Ya, sangat dimudahkan sekali. Wah, bisa dimanapun dan kapanpun. Ternyata di Indomaret yang samping rumah kita juga bisa bayar pajak, teman-teman. Nggak usah pergi jauh-jauh ke pusat kota, gitu ya, Kak? Iya. Baik, terima kasih kepada Kak Robert yang telah menjelaskan. Nah, selanjutnya mungkin bagaimana tata cara membayar pajak bagi pemula? Bagi Kak Agnes, silakan Kak Agnes untuk menjawab pertanyaan yaitu bagaimana tata cara membayar pajak bagi pemula, Kak? Silakan Kak. Baik, jadi tata cara pembayaran pajak penghasilan atau PPH dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pembayaran melalui online banking atau menyetor langsung melalui kantor pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebelumnya. Nah, berhubungan sekarang lagi masa pandemi nih, semua dilakukan secara online, seperti yang dibilang Kak Robert tadi. Nah, mari kita bahas langkah-langkah untuk bayar pajak secara online. Pertama-tama, sebelum membayar pajak, teman-teman wajib untuk memiliki NPWP. Jadi, teman-teman harus mendaftarkan diri dulu ya untuk memperoleh NPWP. Kemudian, teman-teman harus membuat kode ID billing yang berlaku selama 7 hari ke depan. Jadi, bila dalam 7 hari kode ID billing tersebut tidak digunakan, misalnya karena teman-teman menunda-nunda untuk membayar, kode tersebut akan hangus, sehingga teman-teman harus membuat ID billing lagi dari awal sebelum membayar pajak. Kemudian, teman-teman bisa melakukan penyetoran pajak melalui kantor pos, bank devisa, atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bisa juga di Indomaret atau Alfamart seperti yang dibilang Kak Robert tadi. Pokoknya ada ID billing. Nah, selanjutnya, setelah teman-teman membayar pajak, teman-teman akan memperoleh NTPN atau nomor tanda penerimaan negara. Teman-teman wajib memasukkan NTPN yang diterima tersebut ke dalam surat pemberitahuan ketika akan melaporkan pajak. Yan. Wah, begitu ya. Jadi memang tahap-tahapnya itu sudah sangat rinci ya teman-teman dijelaskan oleh Kak Agnes kepada kita semua. Dari mendaftarkan diri, membuat kode billing,
melakukan penyetoran dan memperoleh NTPN. Setelah kita memperoleh NTPN itu berarti sudah bisa membayar pajak ya Kak, begitu ya? NTPN diperoleh setelah pembayaran Halo, pajak Kak Nes? diterima. Baik, apakah sudah terdengar? Oh iya, benar-benar. Iya, terdengar Kak, terdengar. Ya, jadi Oke, tadi baik. Terima kasih kepada Kak Agnes yang telah gimana? nggak apa-apa, nggak jadi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Agnes. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Agnes yang telah menjelaskan bagaimana sih tata cara kita membayar pajak. Jadi sangat simpel ya teman-teman. Habis melakukan penyetoran, kemudian kita akan memperoleh NTPN-nya. Baik. Kemudian Kak Diava, pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Kak Diava, yaitu apa saja kewajiban perpajakan bagi wajib pajak, terutama bagi teman-teman kita yang di sini yang telah hadir, yaitu bagi para wajib pajak pemula para milenial. Silakan Kak. Baik, jadi ada beberapa kewajiban perpajakan wajib pajak. Di antaranya yang pertama yaitu mendaftarkan ke kantor pelayanan pajak atau KPP di daerah tempat tinggal untuk mendapatkan NPWP. Namun, ini juga bisa dilakukan secara online di laman e-registration Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang sudah dijelaskan Kak Agnes tadi. Jadi lebih hemat waktu dan biaya, lebih simpel juga. Yang kedua yaitu melapor utang. Namun buat PPH yang penghasilannya di bawah PTKP, maka kewajibannya hanya melaporkan SPT saja. PTKP sendiri berjumlah 54 juta dalam setahun untuk teman-teman yang belum menikah dan mempunyai 0 tanggungan atau tidak mempunyai tanggungan sama sekali. Yang ketiga yaitu kewajiban dalam hal diperiksa untuk menguji kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan Ditjen Pajak. Kalau misalnya kita harus memberikan data-data yang diperlukan oleh Ditjen Pajak tadi. Begitu Kak Fira. Wah begitu ya, jadi memang kewajiban perpajakan bagi wajib pajak itu tidak ribet ya teman-teman. Jadi cuma ada 4 kewajiban yang harus kita lakukan dalam sama sekali gak ribet ya Kak ya. Iya betul sekali Kak Fira. Iya baik, terima kasih kepada Kak Diava. Baik, mungkin langsung saja pertanyaan selanjutnya kepada Kak Robert. Kemana sih kita harus membayar pajak nih Kak? Soalnya kan kita pasti sebagai milenial karena kita udah tahu bagaimana kewajibannya, terus bagaimana tata caranya, kemudian kemana kita harus membayar pajak nih Kak? Silakan Kak Robert. Ya, untuk kemana kita harus bayar, yang penting kita itu membayarnya kepada itu ya, yang si pengelolanya. Kalau pajak pusat tadi kepada Kementerian Keuangan di bawah Direktorat Jenderal Keuangan. Kalau pajak daerah kepada pemerintah daerah di bawah instansi-instansi yang sudah ditentukan. Tapi sekarang kita udah dipermudah, semua pembayaran dilakukan online. Yang pertama pada teller bank atau pos persepsi. Yang kedua anjungan tunai mandiri. Yang ketiga internet banking. Yang keempat mobile banking. Yang kelima elektronik data capture atau EDC. Yang saya di kasirnya Indomaret atau Alfamart yang kita gesek-gesek itu sebagai ATM. Yang keenam atau sarana lainnya yang sudah ditentukan oleh instansi tersebut. Jadi memang dalam membayar pajak walaupun pajak pusat dan pajak daerah tetap sama ya Kak di antara 6 pilihan itu untuk membayarnya. Ya, tetap nanti apa itu menyesuaikan dengan ketentuan apa itu tiap-tiap pengelolanya aja. Oh begitu, baik-baik. Terima kasih kepada Kak Robert yang telah menjelaskan. Nah mungkin langsung saja selanjutnya pertanyaan kepada Kak Agnes, yaitu apa saja sih Kak syarat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak Kak? Silakan Kak. Baik. Mendaftarkan diri menjadi wajib pajak artinya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Apa saja sih dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran NPWP atau nomor pokok wajib pajak bagi orang pribadi? Ini nih, yang pertama, formulir pendaftaran NPWP.
Kemudian yang kedua, fotokopi KTP. Lalu ada dokumen tambahan nih buat pendaftar NPWP dengan status tertentu. Misalnya, teman-teman berstatus sebagai karyawan, maka membutuhkan fotokopi SK pegawai. Lalu bila teman-teman berstatus sebagai wanita kawin pajak terpisah, maka membutuhkan fotokopi NPWP suami. Lalu, bila teman-teman pendaftar NPWP merupakan usahawan, wanita kawin pajak terpisah, dan pengusaha tertentu, maka dibutuhkan surat pernyataan bermaterai dan keterangan tertulis maupun elektronik. Nah, jadi memang kalau misalnya bagi usahawan wanita kawin itu memang bagi wanita kawin itu memang berbeda-beda ya Kak. Penjelasan bagaimana cara mendaftarkan diri dan mendapatkan NPWP ya Kak ya. Iya, benar sekali Vira. Jadi kita ini sebagai wanita, kewajiban perpajakannya agak unik. Ketika kita nanti sudah menikah, kita diberikan pilihan untuk memiliki NPWP gabung saja dengan suami atau memiliki NPWP sendiri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang terpisah dari suaminya. Wah begitu ya, jadi memang unik ya perbedaannya karena kalau misalnya kita udah bersuami antara ikut suami atau memang mau sendiri ya gitu ya Kak ya. Ya benar. Wah baik-baik, terima kasih kepada Kak Agnes yang telah menjelaskan. Nah mungkin langsung saja ke Kak Diava. Apa sanksi bagi kita yang sudah menjadi wajib pajak tetapi tidak mendaftarkan diri menjadi wajib pajak nih Kak? Udah jadi wajib pajak tapi tidak mendaftarkan diri nih. Bagaimana Kak sanksinya? Terima kasih Kak. Dipersilakan untuk menjawab. Ya, jadi kan pajak sendiri diatur dalam undang-undang ya. Nah, ada pula sanksi yang bagi yang seharusnya menjadi pajak tapi tidak mendaftarkan diri jadi wajib pajak. Maka itu udah melanggar undang-undang dong ya. Jadi ada sanksinya. Yang pertama, pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan denda senilai 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Nah, jadi keduanya ini akan dibebankan kepada wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri jadi wajib pajak. Jadi dua-duanya ini bakal jadi sanksinya, nggak salah satu. Nah, jadi teman-teman yang udah menjadi wajib pajak, mari menaati peraturan agar tidak terkena sanksi. Begitu Kak Vira. Wah begitu ya, jadi memang sanksi bagi wajib pajak itu sangat ketat ya, jadi sampai minimalnya 6 bulan dan maksimalnya 6 tahun, jadi jangan main-main ya teman-teman kalau misalnya udah jadi wajib pajak tapi tidak membayar pajak, nih ya Kak, bener ya Kak? Iya betul sekali, itu udah lama sekali 6 tahun. Luar biasa, kalau 6 tahun itu bagaimana ya kita bakal jadi jomblo selamanya nanti nih. Baik. Terima kasih kepada Kak Diava yang telah menjelaskan. Nah, mungkin langsung saja dilanjutkan kepada Kak Robert. Bagaimana nasihat dari kakak-kakak sekalian untuk para pemula nih? Mungkin nggak untuk Kak Robert aja ya, tapi untuk Kak Agnes dan Kak Diava juga. Bagaimana nasihat kakak-kakak sekalian bagi teman-teman yang pemula dalam membayar pajak nih Kak? Silakan Kak. Ya Kak Vira, nasihat ya. Kalau nasihat, mungkin yang paling ngena itu ini ya, mulai aja dulu. Ya, dimulai aja dulu. Pajak ini kan sifatnya memaksa ya, wajib. Pokoknya kalau yang terdengar ya wajib, memaksa itu kayak dilakukan itu sulit. Maka dari itu kita mulai aja dulu. Misalnya kayak belajar atau kita mungkin hal yang udah wajib kayak sholat atau ibadah di gereja itu kan hal yang wajib ya, maksa. Tapi kan kita juga terkadang malas-malasan, kadang kita nggak mau ngerti ya. Maka dari itu kita mulai aja dulu. Karena apa? Karena hal yang wajib itu pasti akan mendatangkan manfaat yang kita tidak tahu kapan manfaat itu bisa terasa. Bagaimana cara kita mulai dulu? Yang pertama, kita bisa yang dikatakan Mbak Agnes tadi sama Mbak Diava tentang memulai membayar pajak, yaitu daftar NPWP. Yang kedua kita menyetor, yang ketiga kita melaporkan.
Karena apa? Semua itu bisa online karena ada fitur DJP online. Yang pertama ada e-registration yang kita akan mendapatkan e-fin. Yang kedua kita ada e-filing yaitu untuk pelaporan pajak. Yang ketiga ada e-billing, kita dapat bill untuk membayar pajak, billingnya. Yang keempat ada e-form, ada untuk surat itu pemberitahuan tahunannya SPT. Yang kelima ada e-tracking ya. Setelah kita bayar atau kita belum bayar, kita dapat men-tracking pajak apa saja yang kita bayar. Begitu Mbak Fira. Baik, terima kasih kepada Kak Robert yang telah memberi nasihat yang luar biasa kepada teman-teman dalam ruang Google Meeting ini. Nah, mungkin selanjutnya kepada Kak Agnes, dipersilakan Kak Agnes untuk memberi nasihatnya kepada teman-teman. Baik, teman-teman, jangan lupa untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak ya, ketika memang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Karena kesadaran kita nih sebagai generasi milenial untuk mematuhi pajak sangat berarti bagi pembangunan bangsa ke depannya. Yan. Baik, terima kasih kepada Kak Agnes. Nah, selanjutnya kepada Kak Diava, dipersilakan Kak untuk memberikan nasihatnya kepada teman-teman dari generasi milenial untuk membayar pajak, Kak. Ya, jadi teman-teman generasi milenial, jangan merasa terbebani sama adanya pajak. Karena secara nggak sadar, kita pun udah berkontribusi buat negara, buat kita sendiri, dan masyarakat lainnya juga. Begitu. Baik, terima kasih kepada Kak Diava yang telah menjelaskan bagaimana sih nasihat-nasihat bagi generasi milenial untuk terus membayar pajak. Baik teman-teman semuanya, boleh berikan apresiasi dari teman-teman sekali lagi untuk pemateri kita pada hari ini. Nah, baik teman-teman, sekarang saatnya kita masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tanya-jawab. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan yang ingin bertanya, boleh ya langsung mengisi pertanyaannya di link G-Form yang telah disediakan oleh panitia, dan akan saya persilahkan untuk bertanya langsung nantinya kepada para narasumber. Dan ini sudah beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan ya. Sekarang ini ada pertanyaan dari Mawar Sylvia dan Meliza Deva Safira. Mawar Sylvia sendiri dari SMK Satria. Kemudian Meliza Deva Safira dari D3 Teknologi Laboratorium. Sebenarnya pertanyaannya itu mirip-mirip ya kakak-kakak. Jadi langsung saja, mungkin adik-adik di sini ada yang masih SMA ya. Jadi mereka menanyakan tips apakah jurusan pajak itu adalah jurusan yang paling banyak peminatnya. Kemudian tips belajar ala kakak-kakak gimana supaya bisa masuk jurusan ini dengan pesaing yang begitu banyak. Itu pertanyaan pertama dari Mawar Sylvia. Kemudian ini juga berhubungan dengan jurusan pajak. Pertanyaannya adalah liburnya nggak banyak dan aku bingung waktu belajar dan tetap fokus sama tugas kuliah nih Kak. Bagi tips dong Kak cara mengatur waktu buat belajar soal STEM dan tetap fokus kuliah. Jadi memang tips belajar anak kakak-kakak lah intinya begitu, supaya bagaimana cara luluskan jurusan pajak. Mungkin bisa langsung saja kepada Kak Agnes mungkin. Dan mungkin tipsnya berbeda-beda ya antara pemateri ya. Mungkin dari Kak Agnes silakan Kak. Baik. Setiap tahun tuh peminat tiap-tiap jurusan berbeda-beda ya. Tetapi memang jurusan pajak cenderung tinggi peminatnya di samping jurusan akuntansi nih. Mungkin karena kuota yang diterima lumayan banyak kali ya dibanding jurusan lain selain akuntansi. Kalau aku dulu milih jurusan pajak, itu juga pertimbangannya karena kuotanya banyak. Jadi aku milih pajak. Tipsnya, luangin setiap hari tuh untuk latihan soal. Terus kamu harus belajar yang rajin cari kosakata, terus banyak-banyak latihan soal TPA. Halo Kak Agnes. Halo Kak Agnes. Halo, maaf. Oh iya. Oke. Terputus tadi Kak, suaranya agak terputus. Apakah sudah selesai?
ada Iya. gangguan jaringan. Ya, silakan Kak. Mana tadi Kak Fira? Sampai mengerjakan soal TPA, Kak. Oh ya, jadi teman-teman nih sebagai pejuang STAN harus meluangin setiap waktunya untuk mengerjakan latihan soal TPA, terus kosakata dan lain-lain. At least satu hari itu 1 jam buat latihan soal STAN. Jadi teman-teman akan terbiasa untuk mengerjakan soal. Terus teman-teman juga sekarang ini kan ada tes fisiknya. Jadi setiap hari itu diusahain olahraga dikit, lari atau apa gitu ya. Terus yang paling penting jangan lupa berdoa. Nah, itu aja sih dari aku. Baik, terima kasih kepada Kak Agnes yang telah menjelaskan luar biasa sekali ya teman-teman tips dari Kak Agnes. Nah, mungkin kepada Kak Diava dipersilakan Kak memberikan tipsnya nih kepada teman-teman kita para pejuang PKN STAN ini Kak. Ya, jadi kurang lebih sama kayak Kak Agnes, banyak-banyakin latihan soal, apalagi TPA sama TBI. Itu biasanya kan ada polanya ya kalau soal-soal kayak gitu. Jadi kadang kalau kita sering-sering latihan soal itu nanti bakal secara nggak sadar apal juga gitu. Sama apa ya? Oh ya, tes fisik banyak-banyakin latihan juga lah, lari atau latihan tes fisik yang udah lalu-lalu gitu Kak Fira. Baik, terima kasih kepada Kak Diava yang telah menjelaskan. Nah, jadi begitu ya teman-teman tips dari Kak Diava nih. Mungkin langsung kepada Robert. Kak Robert, dipersilakan Kak untuk menjelaskan tips versi Kak Robert nih Kak. Ya, kalau tipsnya sebenarnya udah dijelasin semua ya sama Mbak Agnes sama Mbak Diava. Mungkin lebih ke mengenali diri, mengenali kelemahan dan potensi diri. Misal lemah di bahasa Inggris, kuatin di TPA, lemah di TPA, kuatin bahasa Inggrisnya gitu. Terus tambah lagi apa ya? Itu banyakin sedekah, banyakin berdoa sama apalagi mungkin itu sedekah sama banyak doa aja. Wah, begitu ya. Memang tips ini kali ini Kak Robert memberikan tips secara virtual nih. Wah, luar biasa, luar biasa. Baik, ini kan tadi kita sebagai pembukaan nih, pertanyaan-pertanyaan bagi para pejuang-pejuang PKN STAN untuk masuk ke PKN STAN. Nah, sekarang ini kita langsung masuk lagi ke materi kita, yaitu tentang membahas tentang pajak. Yaitu pertanyaan pertama dari Liana Adelia, Kabupaten Banyumas. Pertanyaannya adalah, kesulitan apa sih Kak yang dialami saat menyusun laporan perpajakan Kak? Mungkin silakan kepada Kak Agnes untuk menjawab pertanyaan dari Liana ini Kak. Dipersilakan Kak. Baik. Kesulitan yang dialami saat menyusun laporan perpajakan ya, itu sama dengan mengisi SPT atau surat pemberitahuan. Nah, jadi menurut pengalamanku sendiri nih, ketika mengerjakan soal-soal pengisian SPT, yang paling sulit adalah ketika mengelompokkan suatu objek apakah merupakan objek pajak atau bukan, atau bahkan objek pajak final. Jadi sangat variatif sekali ya. Nah, yang mana hal tersebut sangat berpengaruh pada jumlah pajak terutang dalam SPT itu sendiri. Ketika kita nanti misalnya salah mengelompokkan, misalnya seharusnya tidak terutang pajak, tapi kita jadiin objek pajak. Nah, maka nanti jumlah yang kita bayar berbeda jumlahnya dengan yang tertuang dalam SPT. Nah, maka itu kan menyalahi aturan yang seharusnya. Jadi, kalau bisa itu sangat jeli dalam mengelompokkan mana yang objek, mana yang bukan objek atau yang final. Wah, begitu baik. Terima kasih kepada Kak Agnes yang telah menjawab pertanyaan dari Liana tadi. Baik, mungkin dari kakak lain ada tambahan, Kak? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, karena tidak ada, mungkin langsung saja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ini namanya anonim ya, jadi dia tidak membuka namanya sendiri. Langsung saja pertanyaannya adalah, apakah ketika kita memperoleh penghasilan selalu dikenakan pajak? Mungkin kepada Kak Diava dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya, Kak. Apakah ketika kita memperoleh penghasilan selalu dikenakan pajak? Dipersilahkan, Kak. Ya, jadi itu pertanyaan yang biasanya orang-orang pada tanya gitu ya, kayak takut ntar kan penghasilannya cuma berapa, tapi kok dikenain pajak. Nah, itu jawabannya enggak.
Jadi kalau penghasilan kita dalam setahun jumlahnya kurang dari PTKP, kayak yang saya bilang tadi, PTKP untuk orang yang belum menikah dan mempunyai 0 tanggungan atau tidak ada tanggungan sama sekali, itu berjumlah 54 juta. Jadi kalau penghasilan kita kurang dari 54 juta dalam setahun, kita nggak bakal dikenai pajak, itu nggak bakal dikenai PPh. Baik, terima kasih kepada Kak Diava. Mungkin dari kakak-kakak lain ada tambahan, Kak? Dari Kak Agnes atau Kak Robert? Izin menambahkan. Ya. Jadi ketika misalnya penghasilan teman-teman setahun nih kurang dari PTKP, teman-teman tuh tidak diwajibkan membayar pajak, namun tetap melaporkan SPT. Itu kewajibannya. Wah, begitu. Jadi tetap kita harus melaporkan SPT walaupun kita nggak perlu bayar pajak nih ya, Kak ya? Iya. Baik, terima kasih kepada Kak Agnes yang telah menambahkan. Dan juga terima kasih kepada Kak Diava yang telah menjawab pertanyaan tadi. Nah, baik, mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya dari peserta kita, yaitu mengapa wajib pajak harus ber-NPWP? Nah, mungkin silakan kepada Kak Robert untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini, Kak. Silakan, Kak. Ya, pertanyaannya kenapa harus ber-NPWP ya? NPWP itu sebagai sarana administrasi kita, sarana nomor administrasi kita, kayak misal kita punya KTP kan juga ada nomornya ya, kayak KTP punya nomornya sendiri. Dan di pajak itu juga gitu, kita punya nomor biar mempermudah untuk sarana administrasi kita. Selain itu juga sebagai tanda pengenal atau identitas kita sebagai wajib pajak. Itu Mbak Kira. Oh begitu, jadi memang kita sebagai NPWP itu kayak KTP berarti ya, Kak ya? Ya, kayak KTP kita di bidang perpajakan gitu. Oh gitu. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Robert. Mungkin dari kakak-kakak lain ada tambahan, Kak? Oke, karena nggak ada, mungkin langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana sistem perpajakan di masa pandemi ini? Nah, mungkin pertanyaan ini bisa langsung saya tunjukkan kepada Kak Agnes. Dipersilakan kepada Kak Agnes untuk menjawab pertanyaan. Baik, di masa pandemi ini, semua sistem pengadministrasian pajak dilakukan secara online, mulai dari daftar NPWP, bayar pajak, lapor SPT, semuanya online. Nah, hal ini penting dilakukan guna memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Selain itu, di masa pandemi ini, pemerintah telah menetapkan beberapa insentif pajak untuk menjaga kestabilan ekonomi. Seperti salah satu contohnya, PMK nomor 110 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK 86 tentang pemberian insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Nah, di dalam insentif tersebut diatur beberapa keringanan pajak bagi masyarakat agar pajak yang diberatkan tidak memberatkan di masa pandemi ini. Wah, begitu. Jadi memang insentifnya itu luar biasa ya, Kak, yang diberikan pemerintah untuk negara Indonesia supaya mereka tetap membayar pajak walaupun di masa pandemi ya, Kak ya. Benar sekali. Tujuannya agar kestabilan ekonomi tetap terjaga. Baik. Terima kasih kepada Kak Agnes. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya, apakah ada tambahan dari jawaban Kak Agnes tadi? Nah, cukup, udah. Bagaimana Kak Robert? Ya, silakan Kak Robert. Ya, dipersilakan Kak. Ya, mungkin tambahannya tadi kan udah jelas. Jadi kan sistem politikanya penjelasan ya. Mungkin di masa pandemi ini pemerintah banyak mengeluarkan insentif pajak. Ya, bisa dibuka sekarang itu peraturannya yang terakhir adalah PMK 110 tahun 2020 tentang insentif pajak. Oh begitu. Jadi udah ada aturan sendiri ya Kak tentang bagaimana dalam membayar pajak dalam masa pandemi ini ya Kak ya. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Robert yang telah menambahkan jawaban dari Kak Agnes tadi. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ini Kak, untuk Kak Diava, yaitu pertanyaan terakhir dari peserta kita yang luar biasa yang hadir pada hari ini, yaitu pertanyaannya adalah, Kak,
aku pernah dengar pajak objektif sama pajak subjektif. Nah, itu bagaimana ya, Kak? Dipersilakan, Kak, untuk menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Ya, jadi itu jenis pajak yang lain ya. Jadi pajak objektif itu dibebankan ke objeknya atau barangnya. Misal PPN. Jadi misal kamu beli ciki di Indomaret. Nah, Indomaret nggak lihat kamu penghasilannya melebihi PTKP atau kurang dari PTKP. Jadi atas objek PPN atau ciki tadi, kamu tetap bayar pajak gitu. Sementara pajak subjektif melihat dari subjeknya atau orangnya, kayak PPh. Jadi misal penghasilan orang itu melebihi PTKP dalam setahun, nah jadi itu dikenai PPh. Kalau nggak lebih dari PTKP, maka nggak dikenai PPh. Gitu kira-kira Kak Fira. Baik, terima kasih kepada Kak Diava. Wah, luar biasa ya teman-teman. Gimana Kak? Apakah ada tambahan lagi? Tidak ya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Diava. Mungkin kepada Kak Robert atau Kak Agnes, ada yang ingin menambahkan lagi jawaban dari Kak Diava tadi? Oh, sudah cukup. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari peserta kita pada hari ini. Baik, untuk terakhir mungkin kakak-kakak, jika berkenan Kak untuk menyampaikan closing statement-nya nih kepada kita semua para milenial pada pagi hari ini Kak. Mungkin langsung saja dari Kak Agnes Olivia Mardi untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, sebagai generasi milenial, kita harus sadar bahwa pajak merupakan komponen yang sangat penting untuk pembangunan bangsa ini. Jadi saya sekali lagi mengingatkan kepada teman-teman untuk patuh kepada pajak, karena kesadaran teman-teman ini sangat berarti untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Baik, terima kasih kepada Kak Agnes yang telah menyampaikan closing statement-nya. Semoga teman-teman di sini semakin terbakar semangatnya supaya membayar pajak dan membela negara, ya Kak? Benar sekali. Baik, terima kasih kepada Kak Agnes. Nah, selanjutnya kepada Kak Diava dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya, Kak. Baik, jadi singkat saja dari saya, yaitu milenial bijak sadar akan pajak. Begitu. Wah, luar biasa, milenial bijak sadar akan pajak. Luar biasa. Nah, sangat singkat tapi sangat menyentuh ya. Baik, terima kasih kepada Kak Diava. Selanjutnya kepada Kak Robert, dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Closing statement-nya, tidak ada rugi-ruginya kita sadar pajak atau bayar pajak, malah banyak manfaatnya, banyak keuntungan bagi kita. Baik, terima kasih kepada yang bayar pajak. Baik, luar biasa. Nah, jadi teman-teman semuanya, sekali lagi jangan left dulu dari room Google Meet ini, karena nanti kita di akhir akan ada sesi kuis kecil-kecilan dan berhadiah pastinya. Jadi teman-teman tetap stay tune di ruang Google Meet ini ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang telah menyampaikan closing statement-nya untuk kita semuanya. Semoga dapat membangkitkan semangat kita semua para milenial untuk menjadi tonggak perubahan Indonesia ke depannya untuk terus membayar pajak pastinya. Nah, baik teman-teman, sebelum berakhirnya sesi talk show kita pada pagi hari ini, mari kita melakukan sesi foto bersama dulu dengan narasumber kita dan juga MC kita yang luar biasa pada hari ini. Nah, diharapkan kepada teman-teman semuanya untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Baik, silakan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu dan kita akan melakukan sesi foto bersama sebanyak 3 kali foto ya. Baik teman-teman semuanya, apakah sudah dihidupkan semuanya kameranya? Oke. Ayo teman-teman. Baik. Sudah semua belum? Sudah ya? Oh, ini ada kamera. Oke, nggak masalah deh. Baik, mulai ya. Sudah semua? Baik, kita mulai ya? Ya. Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
Sekali lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Dan sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah. Baik, terima kasih semuanya. Luar biasa sekali teman-teman di sini. Nah, baik. Teman-teman semuanya, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini ya, yang sudah berbagi ilmunya serta meluangkan waktunya untuk kita semuanya. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada pagi hari ini. Dan juga kepada para panitia yang telah bersusah payah untuk menyukseskan. Boleh berikan aplaus untuk kita semuanya. Oke, baik, saya selaku moderator pada pagi hari ini pamit mengundurkan diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan saya kembalikan kembali kepada MC. Oke, terima kasih Kak Vira dan rekan-rekan moderator, Kak Robert, Kak Agnes, sama Kak Diava yang sudah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga nanti abis ini kita semua bisa lebih sadar dan lebih patuh mengenai perpajakan ya. Oke, jadi seperti yang dibilang sama kakak moderator tadi, jadi kita ada kuis kecil-kecilan. Kita kuisnya lewat Quizizz, jadi mungkin kode Quizizz-nya. Oke. Oke, sepertinya ada kendala sedikit dari ininya. Nah, kode gabungannya 679875. Jadi teman-teman yang pengen ikutan kuis, silakan joinmyquiz.com. Buka browsernya, terus joinmyquiz.com, terus dimasukkan kodenya 679875. Atau bisa langsung klik link yang dikirim ke grup peserta. Oke, jadi kuis ini tuh bukan sekedar kuis ya, jadi nanti insya Allah bakal ada hadiahnya dari panitia. Ini kalau bisa namanya jangan pakai nama yang asal-asalnya, biar nanti teman-teman panitia bisa mudah menghubungi teman-teman yang juara. Ayo guys, gabung. Jadi bisa langsung klik di grup peserta.
Nah, langsung masukkan namanya, terus siap-siap buat mulai ini. Oke, kita lihat ya berapa yang udah gabung nih. Jadi cukup dengan klik link teman-teman di grup peserta, tuh udah bisa langsung gabung, terus nanti disuruh masukin namanya. Oke, udah ada 14 orang yang bergabung. Kita tunggu 1 menit lagi ya, terus kita mulai. Yang belum gabung silahkan gabung guys. Oke, mungkin bisa langsung dimulai aja ya, biar nggak terlalu berlama-lama. Kita langsung mulai aja. Udah ada 16 peserta. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Nah, kita lihat papan peringkatnya. Di Nita peringkat pertama, disusul sama siapa tuh peringkat kedua tuh. Oke, jangan tergesa-gesa menjawabnya ya, biar ini baca dulu pertanyaannya.
Oke, peringkat pertama Mawar. Peringkat kedua Ima. Terus peringkat yang ketiga Tolong. Ya, tolong ya. Oke, ayo. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. 9 strike. 5. Wis, ada Risti naik ke peringkat 2. Ayo, masih bisa di ini nih. Nah, tolong ada di peringkat pertama. Disusul sama Risti dan Ima di peringkat 2 dan peringkat ketiga. Nilainya beda dikit doang nih. Makin cepat jawab kayaknya makin banyak nilainya ya. Sepertinya sudah ada yang sudah selesai ya. Kita tunggu siapa yang juara di hasil akhir. Tadi Tolong peringkat pertama ya. Kita pakai Tolong masih di peringkat pertama. Oke, jadi sepertinya mungkin ada kendala jaringan ya. Diharap teman-teman nunggu bentar. Kita lihat siapa yang nilainya paling tinggi. Oke, siapa yang juara? Oke. Juara pertama Tolong, terus yang kedua Risti, yang kedua Ima, terus yang ketiga Risti. Bagi teman-teman yang merasa namanya ada di 3 teratas ini, silakan nanti teman-teman hubungi Kak Rosatul Mahfira untuk kemudian nanti diberikan hadiahnya. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ikutan kuis kecil-kecilan kami. Oke, yang tolong
tolong tadi siapa ini? Tolong. Boleh ini? Saya atau Siapa tuh? Oh, Lintang. Lintang Laswardi. Terus yang Ima siapa? Saya. Oh, oke, Ima Mahanti. Terus yang terakhir tadi Risti. Saya, Kak. Oke, ya nanti dihubungi sama Kak Rosatul Mafira ya buat hadiahnya. Oke. Terima kasih Kak Operator. Oke, jadi berhubung tadi buat Lintang ya, Lintang yang juara pertama ya. Saya mau tanya-tanya dulu buat Lintang nih. Gimana rasanya bisa jawab benar nih jawaban-jawaban tadi? saya ngerasa senang. Senang ya bisa dapat hadiah ya. Ini Kak Lintang tadi Betul ini sekali, ya. memperhatikan dengan baik apa gimana nih kok bisa juara 1 nih? Memperhatikan ya. Ini dari Perhatikan, ya. ininya sih kayaknya siswa-siswa yang ini berprestasi ya. Bisa punya banyak ilmu gitu, bisa jawab benar. Oke. Mungkin sampai situ aja ya. Jadi selamat buat teman-teman yang udah memenangkan kuis. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutan kuis. Terima kasih karena teman-teman udah hadir pada hari ini. Jadi berhubung karena kuisnya udah selesai, berarti menandakan acara kita juga udah di penghujung. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah menyempatkan diri hadir di kegiatan kita pada hari ini. Saya juga ingin mohon maaf kalau misal dalam kegiatan kami ada kekurangan. Kami teman-teman panitia hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wabillahi, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih kembali Kak. Terima kasih Mau juga, Ustaz, saya Kak. doain ya. Terima Tahun kasih, ini. Kak Yudil. Terima kasih, Kak Rawazato. Ya, Ya. terima kasih juga Kak Lintang. Pintar ya Kak Lintang nih.